nomor 153K. GBI Gihon Rukun Jaya, cabang dari GBI Rayon 12. Juga minta ya Bapak Kapolri, Bapak Presiden harus bertindak supaya ini tidak terulang-ulang lagi. Orang ini harus ditangkap. Video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Yesus dan yang dikasihi. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, sudah lama ya kami tidak ada di ruangan ini untuk menanggapi video-video yang perlu ditanggapi. Baru kemarin lah saya tanggapi itu video di mana ada orang beribadah di Binjai dibubarkan. Jadi kami sudah 3 minggu ya pelayanan ke daerah-daerah sampai ke Madura. Puji Tuhan, kami tiba di Jakarta beberapa hari yang lalu dalam pimpinan Tuhan, dan Tuhan melindungi kami. Karena kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat lawan kita? Saudara Bapak Ibu sekalian, saya juga akan mau menanggapi ini satu video ya. Video ini juga masalah pembubaran gereja juga sama saja, tapi ini di wilayah Pekanbaru Riau ya. Saudara, kita langsung saja ya lihat videonya ya. Nah, ini videonya ya. Ya kan, pokoknya dilarang beraktivitas berkumpul. Jadi kalau misalkan ada tamu beraktivitas di sini gimana? Tadi kan kami dengar Pak. Kami dengar di bawah. Memang kita nyanyi. Kami itu cuma berdoa. Kami berdoa aja ya. Cuma 12 orang. Ya kami kalau dilarang karena diatur itu kan takut ada aliran. Enggak ada aliran. Jadi pertanyakan itu Punya pendeta. iya, cuman kan izinnya itu Bu. Makanya Sebenarnya dari pagi pun kita udah wirid, kita udah sholat di sini. Pagi kita sholat. pagi Anak-anak gitu. Di atas ada kok. Tolong dibagi ya. Oke, di jalan Rukun Jaya berapa? Jalan Rukun Jaya Nurul Amal, Gang Rukun Jaya 3. Oke. Nomor 153K. GBI Gihon Rukun Jaya, cabang dari GBI Rayon 12. Oke. Selamat sampai tujuan. Kami dilarang untuk beribadah. Kami dilarang ibadah. Nggak tahu nih warga dari mana nih. Kami dilarang ibadah, bawa orang luar, tapi mereka nggak tahu nih warga dari mana nih. Jangan-jangan dari warga luar yang nggak tahu siapa-siapa, nggak tahu apa-apa ini. Kita disuruh wirid sekali sebulan. Kita agama Kristen, nggak bisa wirid sekali sebulan. Mereka sembahyang 5 kali sehari. Kita juga. Mereka ke masjid sekali seminggu setiap Jumat. Kita juga. Kita bukan aliran sesat. kalau ada warga yang dirugikan karena di video kan itu, rumah untuk jalan. Ada yang takut. Ada yang takut. Takut. Takut ya. Takut Bang. Ya. Jangan emosi Bang. Muka abang nggak nampak kok Bang. Muka abang nggak nampak kok Bang. Suaranya yang nampak. Aduh. Dengarkan. Nah, saudara Bapak Ibu sekalian, saya melihat ini satu kelompok orang ini mungkin ada 100 orang lebih ya. Ada yang naik sepeda motor, ada yang pakai kerudung, ada yang pakai peci, ada yang jalan kaki, macam-macam ya. Kalau atribut-atribut yang dipakai tentu ini bukan agama Kristen ya. Ya, atribut-atribut yang mereka pakai ini sih atribut-atribut agama Islam, tetapi saya tidak tahu ya di hatinya apa, agamanya apa, kita kan nggak ngerti.
Ya, kita bisa menduga karena dari atribut itu ya. Saudara Bapak sekalian, kenapa mereka sampai membubarkan orang lagi memuji menyembah Tuhan ya? Kalau saya lihat dari sisi kebenaran firman Tuhan, di sini dikatakan ya, di dalam Yohanes 1, maksudnya suratan 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi ini memang sekelompok orang ini walaupun mereka pakai atribut-atribut agama, tetapi mereka tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena mereka tidak punya kasih. Kalau mereka punya kasih, tidak mungkin mereka membubarkan orang yang lagi memuji menyembah Tuhan. Karena mereka tidak punya Tuhan, karena mereka tidak memiliki Allah, maka mereka tidak punya kasih. Karena mereka tidak punya kasih, mereka beringas ya kalau melihat orang lain yang mungkin tidak sepemikiran, tidak sepaham, mungkin tidak seiman, mereka itu beringas ya. Ini yang beringas ini kelompok yang saya tampilkan tadi itu ya. Kalau kita baca ayat yang berikutnya saudara, saya akan bacakan di ayat 20 ya. Ya, di ayat 20 dari 1 Yohanes 4 ayat 20, jikalau seseorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi saudara, kalau memang orang ini punya agama ya, tentunya harusnya punya Tuhan. Kalau dia punya Tuhan ya, pasti dia punya agama. Tetapi tidak semua orang yang punya agama punya Tuhan ya, karena tidak semua orang hidup di dalam pimpinan Tuhan. Itu sebabnya Alkitab tadi bilang ya, kalau dia punya Tuhan, punya Allah, pasti dia mengasihi saudaranya. Barang siapa yang membenci saudaranya, dia pasti tidak punya Tuhan. Ya, karena orang yang punya Tuhan tidak mungkin membenci saudaranya. Alkitab berkata tadi ya, kalau dia berkata ya bahwa dia mengasihi Allah tetapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah seorang pendusta. Berarti kelompok ini adalah pendusta-pendusta. Kalau memang mereka berkata mereka mengasihi Tuhan, tapi buktinya mereka tidak mengasihi yang dilihatnya. Bagaimana mungkin dia bisa mengasihi yang tidak kelihatan, sedangkan yang kelihatan saja dia tidak bisa kasihi. Orang yang memuji menyembah Tuhan, apa salahnya ya? Apa yang mereka perbuat itu salah? Kan tidak. Dan juga tidak merugikan mereka ini. Saya tidak tahu mereka dari kelompok mana ya. Saya tadi sudah tampilkan videonya. Ya catat aja alamatnya baik-baik, kejadiannya di mana. Karena saya tidak bisa menyampaikan alamatnya. Siapa tahu nanti keliru. Karena saya tidak persiapan catatan ya. Jadi saudara Bapak-Ibu sekalian, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak punya Tuhan. Ini adalah orang-orang yang hanya sekedar punya agama tapi tidak memiliki Tuhan, tidak punya Allah. Kalau dia punya Tuhan, punya Allah, pasti dia punya kasih. Pasti dia punya kasih. Ya, kita dari sisi iman kita, dari iman kita ya, kita memang harus mengasihi ya. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena memang Alkitab bilang, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tapi kita ini negara hukum ya, kita juga adalah warga negara Indonesia yang harus dilindungi oleh hukum, oleh undang-undang. Oleh karena itu saya juga minta ya Bapak Kapolri, Bapak Presiden harus bertindak supaya ini tidak terulang-ulang lagi. Orang ini harus ditangkap, di BAP, dan nanti baru terlihat ada bukti-bukti pidananya nggak di sana, begitu ya. Memang kita harus mengasihi, tetapi pemerintah harus bertindak dalam hal ini supaya tidak terulang terus, ya. Saya melihat kelompok ini adalah orang-orang yang memang dirasuki iblis, dirasuki setan ya. Makanya mereka tidak bisa adem ya, tidak bisa damai ketika
mendengar ada pujian penyembahan. Jadi setan-setan iblis itu takut dengan pujian penyembahan. Nah, makanya mereka marah karena mereka dengar pujian penyembahan itu, karena di dalam diri mereka ini banyak setannya ya. Jadi mereka marah besar seperti itu ya. Yang berikutnya ya, kenapa mereka ini sampai marah seperti itu ya, mendengar pujian penyembahan ya. Bisa saja mereka ini adalah orang-orang yang memang sudah terdoktrin ya, atau sudah didoktrin oleh ajaran-ajaran yang bersumber dari kuasa-kuasa gelap ya, ajaran-ajaran setan ya, yang mengatakan bahwa orang yang memuji menyembah Yesus itu harus dibubarkan ya, dibubarkan gitu ya. Mungkin saja bisa ya mereka dapat pengajaran seperti itu dengan alasan apa? Alasan oh tidak ada izinnya itu dan segala macam. Padahal kalau kita lihat tadi itu kan mereka hanya memuji menyembah Tuhan di dalam katanya kurang lebih hanya belasan orang ya. Jadi ini mereka dapat pengajaran-pengajaran dari bisikan-bisikan jin ya, menurut saya ya. Itu dugaan saya. Boleh dong kita menduga ya dalam tuntunan Tuhan tentunya ya. Jadi dugaan saya ini orang-orang yang kerasukan jin ya. Yang kedua, yang selanjutnya ya, saya melihat ini kelompok orang ini ya sengaja membuat kacau ya, supaya negara ini selalu terjadi kekacauan saja begitu ya. Sengaja mereka buat kacau. Yang selanjutnya lagi ya, saya melihat ya, ini pengalaman saya di Jakarta ya. Ada dulu ya ormas tertentu dulu, udah nggak ada lagi sekarang, dibubarkan ya. Itu tutup gereja, tapi gereja kecil yang mereka tutup berani. Terus diskotik kecil mereka tutup. Tapi kalau diskotik besar, terus ya bar-bar yang besar, diskotik besar, tempat-tempat maksiat yang besar mereka nggak tutup. Mereka tutup hanya yang kecil-kecil. Kenapa saudara? Ya, saya tahu betul mereka dapat setoran. Ya. Jadi puji Tuhan ormas itu sudah dibubarkan. Jadi luar biasa. Jadi kalau begitu ya, yang dilakukan kelompok-kelompok ini hanya berdasarkan tidak ada pemberitahuan dari pihak orang Kristen kepada mereka, karena mungkin tidak laporan dan seterusnya dan sebagainya. Ya ini menurut saya luar biasa ya. Mereka ini sudah mulai merajalela di Indonesia ini harus segera ditindak ya. Harus segera ditindak. Kalau nggak ditindak maka akan terulang lagi. Sedangkan ditindak saja juga suka terulang-ulang lagi, apalagi nggak ditindak ya. Karena itu saya minta ya kepada Bapak Kapolri dan juga Bapak Presiden supaya kelompok ini, orang-orang ini ya bisa ditindak sehingga semuanya bisa terang benderang kenapa mereka melakukan itu. Ya, pesan saya dari sini, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, mari kita doakan mereka-mereka ini supaya mereka bertobat. Tidak lagi suka ganggu-ganggu orang ya. Kalau mendengar ada orang memuji menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur biarlah mereka-mereka ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mereka bertobat. Baik itu tadi yang saya lihat, ada yang berkurung, ada yang berkupiah, ada yang naik motor, ada yang jalan kaki. Tuhan jamah mereka. Saya berharap mereka menonton video ini, biar kasih-Mu melimpah atas mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.